Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Utami dengan NIM 13519101112. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bakteri untuk memenuhi tugas mikrobiologi. Pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari klasifikasi bakteri, kehidupan bakteri, cara kerja dan struktur bakteri, dan juga bakteri dalam menanggapi lingkungannya. Bakteri sendiri tidak hanya merugikan bagi manusia, akan tetapi juga ada yang dapat menguntungkan untuk kehidupan manusia, seperti halnya digunakan pada pengobatan, lalu pertanian, dan juga ilmu pangan dan gizi pada industri, khususnya pada industri fermentasi. Struktur dasar bakteri terdiri dari membran sel. Membran sel tersusun atas protein dan lemak yang bersifat semi permeabel, yaitu mengatur keluar masuknya suatu cairan antar sel. Lalu sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas lipoprotein yang berfungsi sebagai reaksi metabolik. Flagela. Flagela merupakan alat gerak bakteri yang melekat pada membran sel. Nukleoid RNA berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan juga pembawa sifat dari bakteri. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein yang tersusun atas RNA dan protein. Lalu pada mesosom. Mesosom ini berfungsi untuk pembelahan dinding sel dan juga pembelahan inti sel. Bakteri dalam lingkungan tertentu dapat membentuk endospora. Pada contohnya yaitu bakteri Clostridium dan juga Bacillus. Bakteri membentuk endospora supaya bertahan hidup dari lingkungan panas dan dingin dan juga pada lingkungan yang kekurangan nutrisi. Lalu, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Eukariotik merupakan membran yang kompleks dan mempunyai inti sel yang diselubungi oleh nukleus. Sedangkan pada prokariotik merupakan sel yang tunggal dan tidak kompleks. Perbedaan selanjutnya pada struktur yaitu nukleus dan organel. Organel pada eukariotik ada, pada prokariotik tidak ada. Nukleus pada eukariotik ada, pada prokariotik berupa DNA yang berhubungan dengan sitoplasma. Lalu komposisinya. Lipida dan sterolnya eukariotik ada, sedangkan pada prokariotik berupa mikroplasma. Pada dinding sel, yaitu eukariotiknya berupa selulosa dan juga pada prokariotiknya peptidoglikan. Pada komposisinya, kromosomnya ada, lalu pada prokariotik satu lingkaran haploid. Pada diploidnya eukariotik ada, prokariotik tidak ada. Pada kromosomnya eukariotik berlangsung sangat lambat dan juga pada prokariotik berlangsung sangat cepat. Ukuran bakteri. Bakteri merupakan ukuran yang sangat mikroskopis karena hanya dilihat melalui mikroskop, di mana bakteri rata-rata ukurannya yaitu 1,25 mikrometer. Bakteri yang paling terbesar yaitu Spirillum voluntas dengan 13-15 mikrometer. Lalu pada yang terkecil yaitu Dialister pneumonosintesis berukuran 0,15 hingga 0,30 mikrometer. Bentuk-bentuk bakteri terdiri dari 3. 1. Bentuk batang, 2. Bentuk bulat, ketiga bentuk spiral. Bentuk batang yaitu monobasil. Bakteri yang tunggal contohnya pada E. coli. Diplobasil, bakteri yang bergandengan 2, contohnya pada bakteri Bacillus atrantis. Streptobasil, bakteri yang bergandengan berantai, contoh pada bakteri Azotobacter. Yang kedua, bakteri bulat, yaitu 1. Monococcus. Monococcus hanya bakteri tunggal, contoh yaitu Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua, Diplococcus. Diplococcus ini bergandengan 2, contoh pada Diplococcus pneumonia. Lalu Streptococcus. Streptococcus merupakan bakteri yang bergandengan berantai, contoh Streptococcus lactis. Lalu pada Staphylococcus yaitu bakteri yang berbentuk seperti buah anggur, contoh pada bakteri Staphylococcus aureus. Lalu yang ketiga, bakteri berbentuk spiral yaitu Spirillum. Bakteri ini setengah lingkaran, contoh pada bakteri Spirillum. Lalu Vibrio. Bakteri ini seperti tanda titik koma, contoh pada Vibrio cholera. Lalu
Spiroseta. Bentuk bakteri berbentuk seperti kumparan. Contohnya Treponema pallidum. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak menggunakan flagela, di mana flagela ini berupa seperti bulu-bulu cambuk, di mana setiap bakteri satu dan yang lainnya itu berbeda flagelanya. Terdiri dari satu monotrik. Monotrik merupakan bakteri pada ujungnya terdapat satu flagela. Antitrik. Antitrik ini bakteri terdapat dua flagela yang ada di ujung kedua flagela. Lalu lopotrik. Lopotrik ini merupakan mempunyai lebih dari dua flagela. Terakhir peritrik. Peritrik mempunyai flagela di semua permukaan membran. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak melalui rekombinasi genetik, yaitu di mana perpindahan antara dua bakteri terdapat perpindahan DNA. Satu yaitu transduksi. Transduksi ini merupakan bakteri ke bakteri yang lainnya berpindah melalui perantara virus. Transformasi yaitu bakteri satu ke bakteri yang lainnya. Kedua yaitu bakteri melakukan pembelahan biner, di mana bakteri ini mempunyai sel anakan dan sel anakan ini menyerupai induknya. Macam-macam bakteri terdiri dari satu, berdasarkan sumber oksigennya, yaitu bakteri aerob, di mana bakteri ini dalam respirasinya menggunakan oksigen. Contoh pada bakteri nitrobakter, yaitu pada bakteri pembentukan nitrat. Lalu bakteri anaerob, di mana pada hidupnya respirasinya membutuhkan oksigen. Contoh pada bakteri Streptococcus lactis. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu anaerob obligat, di mana bakteri ini tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Contoh pada Clostridium tetani. Lalu aerob obligat, di mana bakteri ini membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Contoh pada bakteri Nitrobacter. Lalu pada bakteri anaerob fakultatif, di mana bakteri ini dapat menggunakan oksigen atau tanpa menggunakan oksigen dalam hidupnya. Contoh pada bakteri Salmonella typhosa. Bakteri berdasarkan memperoleh makanannya. Yang pertama, bakteri heterotrof. Bakteri ini mendapatkan makanan berupa zat organik, akan tetapi tidak bisa menyusunnya sendiri. Contoh pada bakteri heterotrof saprofit, di mana bakteri ini memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan, sampah, dan juga bangkai. Bakteri ini dapat mengurai zat organik menjadi anorganik dan menghasilkan seperti mineral, energi, H2O, dan CO2. Bakteri ini dalam lingkungannya berfungsi untuk nutrisi tumbuhan, dan dalam usus manusia dapat mengurai serat-serat makanan, contohnya pada E. coli. Lalu bakteri heterotrof parasit. Bakteri ini menyebabkan penyakit, yaitu menyebabkan Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC. Lalu Salmonella typhosa, penyebab tipes. Kedua, bakteri autotrof. Bakteri ini dapat menghasilkan makanan sendiri berupa zat organik seperti pada tumbuhan. Contohnya bakteri fotoautotrof. Bakteri ini dapat melakukan fotosintesis, memanfaatkan cahaya dan menjadikan energi. Contohnya pada bakteri ungu dan juga hijau. Lalu pada bakteri kemoautotrof. Bakteri ini dapat merombak bahan kimia menjadi molekul sederhana dan melepaskan nitrogen. Contohnya pada rhizobium, yaitu pada bintik-bintik tanaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kata. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.